Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bayangkan sejenak ketika dunia sedang tertidur lelap, hanya ada kita dan keheningan yang menyimpan sejuta rahasia. Di saat alam berganti dalam ketenangan mutlak, terpancar momen istimewa ketika inspirasi dan keberkahan mengalir deras. Waktu antara pukul 2 hingga pukul 4 pagi adalah pintu gerbang menuju rahmat Allah yang selalu dipelihara dan dijaga oleh para ulama dan para sufi. Mereka mengubah malam-malam hening menjadi waktu emas penuh cahaya ilahi untuk membentuk hidup yang bermakna dan penuh dengan keberkahan. Para ulama dan para sufi meyakini bahwa di waktu itu batas antara dunia fana dan keabadian seakan menyatu. Energi alam semesta mengalir deras, membuka ruang bagi perubahan batin dan transformasi spiritual. Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu anhu sering merenungkan bahwa malam adalah cermin jiwa, di mana keheningan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hamba Allah yang terbangun di saat itu telah menjawab panggilan Allah yang Maha Penyayang. Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu pun menekankan bahwa saat-saat keheningan adalah waktu tersuci untuk merenungkan makna hidup dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudaraku, marilah kita merenungi 5 langkah penting menuju perjalanan spiritual demi meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memulai dengan doa dan wudhu yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum melangkah, mulailah dengan doa. Doa adalah komunikasi langsung antara hamba dan Allah. Ujilah namanya serta ucapkan syukur. Asy-Syaikh Ibnul Arabi pernah menulis, setiap doa tulus adalah permata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian lanjutkanlah dengan wudhu yang sempurna. Wudhu adalah ritual penyucian yang membersihkan lahir dan batin. Asy-Syaikh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyebutnya sebagai gerbang menuju ibadah yang lebih dalam. Para ulama sufi percaya wudhu membawa energi kebersihan batin. Bayangkan setiap tetes air yang mengalir menghapus noda dan dosa, mempersiapkan kita untuk menuju ibadah yang lebih tinggi. Jangan tergesa-gesa, ketahuilah bahwa wudhu juga bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, raih puncak dialog cinta dengan tahajud. Tahajud adalah puncak dari ibadah malam. Allah menganjurkan hambanya bangun di tengah malam sebagai bentuk penghambaan. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, seorang sufi ternama, mengatakan, sholat di malam hari adalah mata air yang tak pernah kering bagi jiwa yang haus akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam keheningan hati lebih mudah menyatu dengan keagungan Allah. Gunakan waktu suci ini untuk merenungkan ayat-ayat suci dan memohon petunjuk. Percayalah, setiap doa yang tulus akan dijawab. Saat kita mengangkat tangan, maka disitulah Allah akan turun tangan. Yang ketiga, zikir sebagai nafas jiwa. Zikir atau mengingat Allah adalah kunci utama kedamaian hati. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengajarkan, zikir adalah nafas jiwa yang membuatnya tetap hidup dan terpaut pada Sang Maha Pencipta. Maka mulailah dengan kalimat sederhana, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan berzikir, jiwa akan meresapi harmoni alam semesta dan menemukan ketenangan. Zikir terbukti menjadi obat penyejuk hati yang membantu mengembalikan ketenangan batin. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Yang keempat, membaca Al-Quran sebagai dialog mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran di malam hari bukan sekedar amalan biasa. Ini adalah dialog spiritual mendalam dengan Sang Maha Pencipta. Menurut Asy-Syaikh Ibnul Arabi radhiyallahu anhu, Al-Quran adalah manifestasi kehadiran ilahi. Dalam kesunyian malam, ketika gangguan mereda, setiap ayat akan menjadi pelita yang menuntun hati menuju jalan kebenaran. Renungkan kandungan maknanya dan biarkan setiap huruf menyapa kita dan membawa limpahan keberkahan. Yang kelima, doa sebagai senjata yang ampuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam hari menawarkan suasana yang intim untuk menyampaikan segala isi jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mendekat pada sepertiga malam terakhir. Para ulama sufi mengajarkan doa pada waktu ini adalah senjata yang paling ampuh dalam mengubah perjalanan kehidupan. Panjatkan doa yang tulus, awali dengan pujian dan sholawat, lalu sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan orang lain juga menjadi kunci, karena dengan begitu kita menyebarkan kebaikan dan mempererat tali silaturahim. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi berkata, biarkan setiap doa yang terucap menjadi titik balik dalam kehidupan. Yang keenam, menata niat dan menata hati. Setelah menunaikan ibadah malam, pikiran menjadi jernih dan hati terfokus. Gunakan waktu ini untuk menata niat dan menata hati. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengingatkan, niat adalah kunci yang membuka pintu segala keberhasilan. Tetapkan niat yang tulus untuk hari berikutnya agar setiap tindakan sejalan dengan petunjuk ilahi. Niatkan agar sepanjang hari ini kita melakukan kebaikan dan juga niat meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam adalah anugerah penuh keberkahan. Dari bangun di saat hening hingga merangkai doa yang tulus, setiap langkah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Para ulama dan para sufi mengajarkan bahwa setiap momen malam adalah kesempatan untuk mengisi kembali jiwa dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan malam sebagai waktu pertemuan yang intim antara hati dan Allah. Setiap tindakan sekecil apapun memiliki kekuatan besar apabila dilakukan dengan keikhlasan. Dengan memohon pertolongan Allah, dengan perencanaan yang matang, ibadah yang konsisten, dan doa yang penuh dengan ketulusan. Dengan izin Allah, hidup kita akan dipenuhi kedamaian dan anugerah. Maka marilah kita berusaha untuk terus mencari cahaya ilahi di dalam setiap detik kehidupan. Karena di balik setiap keheningan malam, terdapat kesempatan untuk menemukan kebenaran, menemukan keberkahan, dan menemukan rahmat dari Allah Sang Maha Penyayang. Wallahu a'lamu bishawab.